Pernahkah kita membandingkan saat Yesus menghadapi roh jahat dan roh agamawi? Kalau kita membaca 4 Injil, maka Bapak Ibu Saudara melihat tentang sepak terjang Yesus ketika dia menghadapi roh jahat. Tetapi ternyata ketika saudara perhatikan Alkitab, maka ada hal yang sangat berharga untuk kita tangkap. Bahwa ternyata di dalam satu peristiwa, di dalam Markus pasal 5 ayat 6-13. Masih ingat kisahnya ketika Yesus baru saja menginjakkan kakinya di Gadara. Coba perhatikan ayat ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Perhatikan ayat ini, jangan siksa aku. Roh jahat sangat ketakutan sama Yesus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Artinya roh jahat, jumlah roh jahat yang sedang merasuk hidup orang ini banyak. Tapi yang membuat saya kagum, sebanyaknya roh jahat yang sedang merasuk orang gila tersebut, semuanya takut terhadap Yesus. Coba saudara lihat ini. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Tentu kita tahu akhir kisahnya bahwa dengan sangat mudah Yesus melepaskan orang ini sehingga orang ini bisa sembuh. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kasus ini? Bahwa roh agamawi, salah satu jenis roh jahat, itu adalah menentang, menganiaya, dan menyalibkan Yesus. Saya ajak untuk saudara merenung sebentar. Saat Yesus berhadapan dengan roh jahat itu benar-benar tidak berkutik sama sekali. Tapi ketika roh jahat bermanifestasi dalam bentuk namanya roh agamawi. Aneh sekali karena roh jahat ini merasuk ahli Taurat dan orang Farisi, dan roh jahat ini akhirnya memakai orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada zamannya untuk menganiaya Yesus. Menentang Yesus dan bahkan menyalibkan Yesus. Karena ternyata gereja sangat waspada terhadap serangan roh jahat dari luar. Kita sangat pasang kuda-kuda setiap waktu dan setiap saat ketika roh perzinahan mencoba menentang dan menjatuhkan kita. Kita berjaga-jaga atas roh-roh jahat yang lain yang mencoba mengganggu, roh perceraian, roh perzinahan. Kita sangat mewaspadai roh-roh itu. Tapi sadarkah saudara bahwa gereja tidak sadar bahwa ternyata musuh telah berhasil menyusup dan menghancurkan dari dalam. Kita selalu pasang kuda-kuda, tapi ternyata tanpa sadar kita lengah. Dan kita lengah ternyata roh tersebut sudah masuk dan bentuknya bukan roh zina, bukan roh cerai, bukan roh perceraian, bukan. Tetapi dalam bentuk roh agamawi. Satu kali kalau saudara perhatikan, di dalam Matius pasal 16 ayat 6, Tuhan Yesus memberi sebuah peringatan yang sangat keras dan harusnya ini membuat kita jadi waspada. Alkitab katakan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan apa saudara? Waspadalah terhadap apa? Terhadap dosa? Kita sangat peka sama dosa. Tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa sih ragi orang Farisi dan Saduki? Itu bicara tentang roh agamawi. Coba saudara lihat gambar ini. Saudara pernah mendengar kuda Troya? Pernah mendengar kisahnya? Bahwa ketika bangsa Yunani berusaha mencoba mengalahkan bangsa Troy. Tidak bisa dikalahkan. Sampai akhirnya mereka punya ide. Mereka membuat sebuah patung kuda besar. Mereka pura-pura pergi pulang kampung. Sementara di dalam kuda itu sudah disusupkan beberapa tentara. Dan kuda itu hanya dimasukkan ke dalam kota. Dan ketika mereka pesta pora, prajurit-prajurit yang bersembunyi di dalam kuda itu keluar, membuka pintu gerbang. Dan bangsa Troy dengan mudah dikalahkan.
Sadarkah saudara bahwa roh agamawi itu seperti kuda Troya? Cara kerja dari roh agamawi itu seperti rayap ternyata. Saudara pernah jengkel dengan rayap? Saudara pernah tertipu dan terkecoh oleh rayap? Saya pernah mengalaminya. Saya pikir rumah saya baik-baik saja. Saya pikir semuanya baik-baik saja sampai ternyata rayap itu telah merusak dan menggerogoti kayu-kayu, pintu, kayu-kayu atap rumah saya. Sampai akhirnya saya sadar begitu saya panggil seorang tukang naik ke atas dan dibuka. Belum semuanya baru terkuak bahwa ternyata semua kayu di atas atap rumah saya sudah habis oleh rayap. Cara kerja rayap itu selalu mulai dari dalam. Bukan dari luar. Dalam terus mulai merusak sampai akhirnya keluar. Apa yang membuat gereja belum hadir seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan. Saya sangat meyakini bahwa Tuhan tidak cuma hanya ingin kita beribadah setiap hari Minggu. Saya sangat percaya bahwa gereja hadir untuk menyatakan kerajaan Allah menjadi nyata atas kota ini. Itu sebabnya saya ingatkan saudara, jangan puas cuma hanya jadi pengunjung rajin yang rajin datang hari Minggu. Karena saya sangat yakin bahwa Tuhan punya destiny besar buat saudara. Tuhan punya destiny besar atas tempat ini. Lewat tempat ini kuasa Tuhan akan nyata. Banyak jiwa yang akan mengalami Tuhan, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yang saya mau ingatkan kepada saudara adalah gini. Sadarkah saudara bahwa roh agamawi itu bekerja seperti rayap rohani dalam hidup kita?